Selamat datang kembali di Prayoga Podcast. Hari ini tanggal 21 April dan hari istimewa. Kita semua masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini. Maka sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia yang dengan caranya masing-masing telah berjuang untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Dan kali ini kita ditemani oleh dua wanita tangguh yang berprofesi sebagai guru, dan lebih istimewa mereka adalah guru penggerak. Silahkan kepada ibu berdua untuk memperkenalkan diri. Ya, silahkan Bu Ida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida. Saya mengajar di SD Santa Maria. Saya seorang guru. Hai semua, perkenalkan saya Yulia. Saya bertugas di SD Santa Maria 1 Pekanbaru. Salam kenal semuanya. Oke. Sebelum kita bicara soal guru penggerak, karena hari ini kita bicara guru penggerak, saya lebih ingin berbicara tentang sosok R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Kalau bagi ibu berdua, apa yang dari sosok Kartini ya, sejauh kita belajar dari sejarah, apa yang kemudian sangat menginspirasi bagi dua ibu berdua ini? Kalau bagi saya, Raden Ajeng Kartini itu seorang ibu, bukan hanya sebatas ibu yang melayani di rumah seperti yang kita yakini selama ini, tapi ibu yang memperjuangkan, bukan hanya berjuang untuk anaknya, tapi juga berjuang untuk semua kaum perempuan yang ada di Indonesia. Kalau tidak ada Ibu Kartini, perempuan-perempuan Indonesia tidak akan bisa bersekolah, tidak akan bisa seperti sekarang ini. Oke. Bu Julia? Kalau bagi saya setuju dengan yang disampaikan Miss Ida tadi. Kemudian satu hal yang menginspirasi bagi saya adalah Kartini adalah seorang pendobrak. Jadi ketika di masanya perempuan itu terzolimi, perempuan itu nggak ada harkat dan martabatnya, tidak bisa menikmati fasilitas, tidak ada kesetaraan dengan laki-laki, tapi beliau maju, berani. Jadi bagi saya itu suatu inspirasi yang sangat berkesan bagi saya. Jadi sebagai pendobrak sesuatu yang istilahnya dia berjuang melawan zamannya ya, melawan zamannya, terus kemudian itu yang membuat negara kita juga antara laki-laki dan perempuan itu kan mendapatkan kesetaraan. Ada kesetaraan karena di negara kita laki-laki perempuan boleh dipilih untuk jadi wakil rakyat, untuk jadi pemimpin. Betul. Gitu ya. Bahkan sudah pernah jadi presiden ya Pak. Saya kira salah satu negara yang pernah dipimpin oleh perempuan. Salah satunya Indonesia. Dan kalau kita bicara Yayasan Prayoga kita, sebagian besar, mayoritas kepala sekolah itu ibu-ibu, ya. Seperti misalnya di Pekanbaru satu bapak kan ya, di SMP Santa Maria. Selain itu yang lain ibu, juga di tempat lain. Artinya memang Yayasan Prayoga Riau sebagai institusi pendidikan memang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki atau perempuan untuk menjadi pemimpin. SD2. Ya. SD2 sekarang ya ada baru ya, Bapak Egi lupa. Dan saya salah satu hal yang kemudian menarik adalah salah satu buku yang ditulis oleh Presiden Soekarno. Judulnya Sarinah. Pernah baca? Belum. Nah, salah satunya misalnya saya bacakan di bagian bagian pengantar, bagian terakhir ini ada juga di bagian pengantar yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Dikatakan gini, saya namakan kitab ini Sarinah sebagai tanda terima kasih saya kepada pengasuh saya ketika saya masih kanak-kanak. Pengasuh saya itu bernama Sarinah. Ia mbok saya. Dari dia saya banyak mendapat pelajaran mencintai orang kecil. Dia sendiri pun orang kecil, tetapi budinya selalu besar, gitu ya. Bagi saya ini menarik karena seorang Presiden Soekarno, salah satu tokoh yang karismatik di negara ini, menuliskan ini karena yang dituliskan bukan sosok besar. Artinya gini, karena dia pemomong ya, tukang ngomong bayi gitu ya, tukang ngomong anak-anak, dan ditulis ini. Dan di Jakarta kan ada Plaza Sarinah ya. Ada. Itu juga disebutkan bahwa itu juga diinspirasi dari nama pengasuhnya itu. Artinya peran ibu, walaupun peran seorang perempuan sebagai seorang pengasuh,
dimanapun posisinya. Iya. Dimanapun posisinya, bahkan dalam posisi yang istilahnya kita anggap sederhana, ternyata bisa menginspirasi. Yang diinspirasi bukan main-main, Presiden Soekarno, Orang nomor 1 di Indonesia. Itu proklamator kita, itu kan yang Proklamator. inspirasi. Itu artinya ini hanya orang yang istilahnya kita nggak istilahnya ini orang biasa gitu ya, orang biasa yang mungkin kalau tukang ngomong di Jawa pada masa itu ya bukan orang yang berpendidikan tinggi, Iya. gitu ya. Apalagi peran nanti kita berdua peran dari seorang guru yang harus bertindak lebih gitu ya. Nah, walaupun kita sebagai seorang guru yang ditekankan adalah sekarang juga menjadi guru itu sebagai among gitu ya, prinsip among guru ya. Itu ya. Oke, kita akan berbicara tentang guru penggerak. Atau ada setelah saya mendengarkan tadi saya bercerita ada kesan, ada yang ditangkap kalau saya ceritakan sedikit tentang buku ini. Ini ditulis Soekarno tentang bagaimana sih sebenarnya seorang perempuan itu diberi tempat dalam republik ini gitu ya. Ada hal yang ingin diungkapkan juga? Kayaknya pendidikan pertama itu didapatkan seorang manusia itu dari seorang perempuan ya, Pak. Bisa dari ibunya, bisa dari pengasuhnya atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Lebih banyak mereka memberikan pelajaran terutama itu tentang hidup. Ya. Kalau di sini tadi tentang berarti ini tadi tentang budinya selalu besar, karena karakter. Peran. Bagaimana kalau ibu berdua ini kan selain sebagai seorang pekerja, seorang guru juga sebagai seorang ibu. Iya. Itu anak-anak selalu memiliki kedekatan yang lebih dengan ibunya ketimbang dengan bapak gitu ya, karena anak kecil itu terutama dengan ibu. Nah, bagaimana kalau kemudian pengalaman sebagai seorang ibu dan juga seorang pekerja itu bagaimana pengalamannya? Kalau saya sih, kalau sebagai seorang ibu di rumah, anak saya tuh masih umur 3 tahun sama 10 bulan. Kalau saya melihat peran ibu itu tidak mudah, sebenarnya tidak mudah. Bagaimana kita di rumah, itulah cerminan anak kita. Karena saya lihat sendiri, anak saya yang 3 tahun itu, bagaimana cara saya marah, cara saya bicara, itu di kopinya, ditirunya. Cara saya melarang sesuatu untuk dia lakukan, nanti ketika saatnya itu tidak boleh, itu dibalikkannya ke saya. Jadi dia melakukan hal seperti itu. Kalau sebagai seorang guru di sekolah tidak jauh berbeda. Menurut saya itu tidak jauh berbeda, karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita nampakkan ke anak-anak kita di sekolah, itu yang akan mereka ingat, itu yang akan mereka tiru. Jadi lebih kepada ibu itu sebenarnya adalah sosok yang sangat mempengaruhi siapapun yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Jadi memberi teladan. Karena yang tadi disebut bahwa anak-anak mengikuti, berarti seorang ibu memberi teladan itu. Memberi teladan kepada anak-anak tentang juga bagaimana berperilaku ya. Karena kita bicara pendidikan, berarti bagaimana berperilaku. Kalau Bu Julia sendiri? Mungkin sedikit tambahan dari saya, Pak. Status sebagai ibu itu juga sangat membantu saya dalam pekerjaan saya sebagai seorang guru, terutama untuk memahami anak. Jadi ketika kita melihat anak, itu kita posisikan sebagai anak kita sendiri. Bagaimana cara kita meminta anak tersebut mengungkapkan perasaannya, kemudian bagaimana cara mendekati dia. Mungkin itu ya, Pak, kalau dari saya. Jadi berarti apa yang kemudian ada di rumah dibawa juga ke sekolah gitu ya. Jadi anak-anak yang ada di sekolah dianggap seperti anak sendiri. Anak sendiri yang diasuh itu anak sendiri, kita mengasihinya dengan mengenalnya, kemudian mengerti apa yang dia inginkan. Mungkin ya sama triknya kayak kita lakukan di rumah gitu, Pak. Nah, kita nanti akan bicara lebih jauh itu ya, karena seorang mama itu akan selalu kenal karakter anaknya. Iya. Walaupun kalau seperti saya orang zaman dulu ini ya, keluarga saya 4 sih, itu besar kayaknya. Itu mama kenal karakter masing-masing anak, karakter masing-masing anak. Dan saya lihat kalau kemudian kita dengar
guru penggerak itu juga menjadi tekanan ya. Iya Pak. Iya. Oke. Sekarang kita bicara tentang guru penggerak. Jadi ibu berdua ini terpilih menjadi guru penggerak, ya. Iya Pak. Nah, bisa diceritakan apa itu guru penggerak dan kemudian kenapa bisa terpilih atau apa yang memotivasi untuk ikut seleksi ini? Bu Yulia duluan. Silakan mau siapa duluan? Jadi sama aja sih. Guru penggerak itu kan Pak program dari Mas Nadiem, Mas Menteri. Mas Menteri. Iya, salah satu dari episode Merdeka Belajar, itu episode yang kelima, guru penggerak. Jadi guru penggerak ini adalah agen transformasi pendidikan yang mampu menggerakkan komunitasnya untuk menjadi atau untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Jadi kami berdua ini adalah guru penggerak angkatan pertama. Angkatan pertama. Oh, biasa sekali ya. Iya. Program ini baru dikeluarkan, ibu berdua ikut. Iya. Iya. Jadi pada waktu kami mendaftar itu sebenarnya kami tuh sama sekali blank, nggak tahu itu apa guru penggerak. Awalnya memang kita sama-sama buka di hari pendaftaran pertama, tapi karena nggak terlalu paham, kita berdua sama-sama apa ya, Miss? Udahlah gitu kan, menyerah gitu. Hampir menyerah lah. Hampir menyerah. Daftar aja gitu ya. Belum daftar tuh, Pak. Belum. Sebenarnya sudah isi biodata, sudah diisi, tapi persyaratan yang lain kan ada. Kayak yang di-upload gitu ya. Ada kayak ada rekomendasi dari kepala sekolah, seperti itu belum kami stop waktu itu sampai di situ aja. Tapi apa yang pertama motivasi? Sebenarnya untuk yang untuk mendaftar itu gak ada, waktu itu gak ada mikir apa-apa sih sebenarnya. Hanya kayaknya ini programnya bagus, apalagi pas dibaca belajarnya 9 bulan. Lama itu ya. Lama gitu, 9 bulan itu kan sama kayak ibaratnya seorang ibu ibu mengandung melahirkan seorang anak, seperti itulah. Ini 9 bulan ini ngapain aja gitu. Itu sih yang pertama sekali buat penasaran gitu. Terus sempat juga waktu itu berhenti di pendaftarannya, tapi waktu itu Bu telepon ya didorong lagi sama Bu Mimi kepala sekolah kan. Iya. Akhirnya ayolah Bu Yulia, ayo. Akhirnya kami tengah malam ya waktu itu ya, malam-malam kami daftar, rupanya nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nah mungkin sama orang yang lain juga sama kayak kami, karena nggak tahu kan awal-awal. Rupanya dikasih perpanjangan. Nah pas perpanjangan itulah kami coba daftar lagi. Ikutin seluruh prosesnya mulai dari seleksi administrasi. Nah itu waktu administrasi itu agak ribet gimana gitu Pak, ya. Karena harus mengisi tes esai. Menulis esai. Esainya itu dia dibatasi harus berapa karakter. Tema tentang apa? Macam-macam, tapi lebih ke pengalaman kita sebagai seorang guru. Cuman kalau nggak terlalu menulis ya Pak, mungkin agak keder juga karena tidak ada sampai tidak terbiasa menulis sampai 2000 kata. Dan waktunya dibatasi ya Bu Iya, ya. Untuk angkatan kami, angkatan pertama itu karena mungkin itulah angkatan coba-coba mungkin ya. Tes esai itu kami hanya dikasih waktu 2,5 jam untuk menjawab 19 pertanyaan esai. Iya, setiap pertanyaan tuh ada ketentuannya, misalnya 300 kata minimal, 500 kata. Saya pikir sebagai kelengkapan berkas, karena kalau di beasiswa LPDP itu kita membuat esai. Saat mendaftar itu membuat esai tapi bukan tes. Itu kelengkapan. Ini tes betul-betul tes. Sebagai tes ya. Dan 2,5 jam itu betul-betul saya nggak tahu lagi apa yang saya tulis, pokoknya tulis semua. Tata bahasanya, tata bahasanya udah nggak apa lagi, yang penting saya ceritakan ala saya, gitu. Saya pernah cerita juga ya filosofi kenapa 9 bulan ya. Mungkin diharapkan guru-guru ini juga setelah 9 bulan itu lahir secara baru. Bisa jadi. Tapi sekarang nggak 9 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Kalau sekarang semester berarti. Iya. Mungkin karena apa sih Pak, kita juga 9 bulan ada jedanya, waktu itu nggak full 9 bulan. Tadi menarik yang disebut Bu Yulia ketika mengatakan mempengaruhi komunitas ya. Iya Pak. Komunitas ini komunitas guru itu sendiri atau komunitas siswa di kelas? Semua Pak, keduanya Semua, Pak. Keduanya. Iya, baik siswa maupun guru. Oke, mempengaruhi pemimpin pembelajaran tadi ya? Iya Pak. Mengaruhi komunitas itu dalam hal apa yang dimaksud? Melakukan praktik baik, kemudian apa yang kita lakukan tuh benar-benar berdampak pada komunitas kita, terutama pada murid. Berdampak dalam artian kita berbicara pendidikannya, memberi efek yang baik gitu ya.
Kalau angkatan pertama ini Ibu tahu nggak berapa waktu itu yang kemudian ikut seleksi? 19.500 orang yang 19.000. ikut seleksi. Ikut seleksi. Yang lolos 2.800 orang. 2.800. Tapi yang ikut pendidikan itu hanya 2.450. Oh, Iya, oke, oke, oke. Oh, banyak seluruh Indonesia ya. Iya. Dan setelah mengikuti pendidikan juga ada juga yang Ada nggak juga yang lulus. nggak lulus. Oh, nggak lulus. Nggak semua Dari itu. 2.400 itu yang lolos itu 2.395 Iya. kalau nggak salah. Oke, sampai akhir ya. Yang sampai Akhir. akhir. Kayak di Pekanbaru itu angkatan kami satu ada yang meninggal. Harusnya Iya. 85 orang jadi 84 orang. Itu memang seleksinya nggak diberi kuota per provinsi berapa ya? Kita nggak Ada ngerti Pak, ya? ada kuotanya. Cuman kami nggak tahu kuotanya berapa. Misalnya kayak di Pekanbaru berapa gitu. Terus di mana? Yang penting dia lolos seleksi. Seleksinya tuh tadi ada tiga kali. Selain 3 bagian. administrasi, esai, ada juga seleksi mengajar. Oke. Habis itu setelah selesai mengajar, kalau lolos baru seleksi Wawancara. Wawancara. Oke. Ini terbuka untuk seluruh guru baik negeri atau swasta ya? Terbuka. Yang memenuhi syarat, Yang Pak. memenuhi syarat. Iya. Iya, Tapi ada. maksudnya untuk semua guru yang di negeri atau swasta boleh ikut. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Nah, kita sekolah swasta kan bisa ikut Iya. gitu ya. Bisa, Pak. Itu kan prosesnya panjang tadi dan artinya tesnya juga cukup panjang. Nah, bagaimana pengalaman mengikuti seleksi ini? Seleksinya dulu ya. Kan ini sekarang diumumkan sebagai guru penggerak kapan? Bulan September ya. September 2021. September 2021. Sekitar Iya. itulah ya. Kalau kelulusannya segitu, tapi kami selesai pendidikan tuh bulan Juli. Oke. Oke. Jadi selama mengikuti pendidikannya dulu, selama mengikuti pendidikan ini apa pengalaman yang didapat? banyak, apalagi saya kan waktu itu diumumkan lulus sebagai guru penggerak, saya hamil. Jadi pas 9 bulan saya mengandung, 9 bulan itu juga saya ikuti pendidikan guru penggerak. Anak Penggerak. Jadi kalau setelah seleksi tadi itu kita ikutin pendidikannya itu kan kita mengikuti kayak apa, virtual meeting seperti itu ya, dengan fasilitator. Kemudian sekali sebulan kita ada lokakarya. Nah, lokakarya itulah kita bertemu satu kota, kabupaten kota. Iya. Sesama guru calon guru penggerak. Mulai dari itu. TK sampai SMA Secara semua. offline atau online? Kalau lokakarya dia offline. Offline. Tapi pada kondisi tertentu kayak waktu kasus infeksi COVID tinggi, Ya, tinggi kita online. Level 4 itu ya. Iya, kita ada 3 kali ya online ya kalau nggak Iya, salah ya. kayaknya. Yang perdana, yang 2 kali atau 3 kali gitu. Pokoknya waktu kasus COVID tinggi lagi tinggi. kita offline. Lalu sebelum lokakarya itu kita ada juga pendampingan dari guru pendamping, pengajar praktik. Pengajar praktik kita, kalau saya sendiri itu dari Kampar, pengajar praktik saya, Ibu Juni, dia dari SMK 1. Oh, SD bisa didampingi SMK ya? Bisa, Oh, itu bisa lintas itu. Bisa. Justru ada juga dosen, kayak Bu Yulia, Iya. pendampingnya pengajar praktiknya dosen. Dari dosen Jadi bisa Politeknik seperti itu. Siak. Nah, saat pendampingan itulah kita ditanyain, di evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan sebagai hasil dari modul yang sudah kita pelajari itu apa saja. Aksi nyata. Aksi nyata yang sudah kita lakukan dari setiap modul itu. Bu Yulia, apa pengalaman yang dapat selama ikut proses dulu ya, prosesnya sebagai guru penggerak itu? Iya, banyak ya Pak ya, yang pasti meningkatkan skill. Karena dalam melaksanakan aksi nyata itu memang kita banyak sekali apa ya Pak, berbagi. Kebetulan waktu itu teman-teman saya tuh dari sekolah lain, sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi dari teman-teman tuh saya banyak belajar juga kayak mana sih praktik baik yang dilakukan di sekolah mereka. Kemudian saya ATM, saya amati, tiru dan modifikasi, kemudian saya terapkan di sekolah gitu. Pengalaman yang paling membuat saya banyak belajar tuh Pak adalah manajemen waktu. Memang sih kalau dibilang berat ya berat, dibilang nggak berat juga karena gini, orang banyak takut ikut guru penggerak tuh katanya tugasnya tuh banyak. Tugasnya banyak. Nah, sebenarnya tugasnya memang banyak, tapi tugas itu memang berkaitan dengan tugas kita sehari-hari. Jadi bagi saya sih, kalau kita mau anggap itu berat ya berat, karena mungkin kita nggak lakukan. Tapi kalau kita lakukan,
dengan mudah ya Iya. selesai. Karena nggak berseberangan ya. Iya. Enggak Pak, Berseberangan. sama sekali enggak. Memang apa yang kita lakukan ya itulah yang diminta gitu. Satu lagi kalau misalnya ada virtual meeting gitu kan, Lokakarya tuh di luar waktu jam mengajar Jam kita, mengajar, sehingga kita nggak perlu terganggu, nggak perlu minta izin. Hanya pas mungkin pendampingan itu kita sediakan waktu di mana kita kosong gitu, jangan sampai mengganggu jam belajar kita. Ya karena ada juga sih saat pendampingan itu pendamping itu mau masuk ke kelas kita, melihat Oh, kita melihat. pembelajaran Kayak kita seperti supervisi apa. ya itu? Iya, Ya, seperti supervisi. kayak melihat langsung. Ada modul-modul tertentu yang memang pengajar praktik itu masuk ke kelas kita. Oke. Jadi kalau kemudian hal yang istilahnya hal baru yang didapat, hal yang paling berkesan dan paling baru saat ikut pendidikan guru penggerak ini. Kalau saya sih pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yulia ya. Iya. Iya, jadi sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi ini sedikit banyak sudah kita Terapkan. lakukan di sekolah. Cuman kita tidak tahu manajemennya itu seperti apa. Kita nggak tahu cara. Yang penting kita ini aja, kita jalani aja seperti itu. Kita tidak tahu kalau itu pembelajaran berdiferensiasi, dan ternyata ada juga teknik-tekniknya seperti apa sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar berdampak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran Apa Pak? Yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Memenuhi kebutuhan. Bagaimana itu dilakukan? Jadi kita melakukan pemetaan dulu. kebutuhan belajar dengan Ke siswa, siswa. ya? Iya. Caranya dengan melakukan asesmen diagnostik namanya. Asesmen diagnostik. Bisa kognitif, bisa non kognitif. Setelah kita lakukan asesmen diagnostik itu, baru kita petakan kebutuhan siswa. Inilah biasanya disebut kebutuhan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar atau readiness. Nah, dari pemetaan itulah nanti kita merancang kegiatan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi, kalau kita menggali lagi, yang disebut kebutuhan belajar itu sendiri apa sebenarnya? Bisa apa ya? Contohnya aja, contohnya itu misalnya kita sudah memetakan kebutuhan dia, ternyata dia orangnya audio. Ternyata gaya belajarnya ya. Gaya Bisa belajarnya dengan gaya audio. belajar. Yang ini gaya belajarnya visual, yang ini kinestetis. Nah, dari situ kita bisa siapkan metode pembelajaran yang cocok dengan dia. Jadi metode pembelajaran bisa diterima oleh masing-masing siswa secara baik dengan berdiferensiasi itu tadi. Iya. Iya. Asesmennya udah udah ada ya. Asesmennya udah kita rancang. Nggak beda jauh sih Pak, kita tetap pakai rubrik penilaian. Cuman itu tadi memang kita sudah petakan kebutuhan belajarnya. Kemudian dari kebutuhan belajar ini kita lihat lagi nih, anak-anak ini seperti apa gaya belajarnya. Tadi kayak sampaikan Miss Ida. Bisa juga mungkin kita menggunakan pemetaan kebutuhan berdasarkan minat belajar. Iya. Minat belajar. Iya. Kalau minat belajar berarti mata pelajaran ya? Minat belajar itu begini Pak, misalnya nih kita belajar bahasa Indonesia nih, ya kan. Jadi belajar tentang teks narasi. Contoh, menggali informasi dari teks narasi. Jadi guru itu udah tahu nih anak-anak yang suka seni, itu dia kasih teksnya yang tentang seni. Yang suka olahraga, dia kasih tentang olahraga. Jadi bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda. Memang guru harus menyediakan sesuai dengan kebutuhan murid. Ini yang dikatakan, yang saya dengar saat pernah ikut pelatihan guru penggerak, bahwa guru mempersiapkan pelajaran berdasarkan dari siswa yang akan dihadapinya ya. Iya. Bukan kalau disebut bukan materinya terlebih dahulu gitu ya. Enggak. Bukan. Kita kenali anaknya dulu. Belajar, kita siapkan pembelajaran, ya kita ingat siswa kita. Seperti Romo Anton pernah bilang, kamu siapkan pembelajaran itu yang kamu pikirkan itu siapa? Iya. Jangan Siswa. materi, tapi Jangan siswanya. Kayak tadi Bu Yulia cerita tentang anaknya, tentu kalau kita mau membelikan sesuatu untuk anak kita, sesuaikan dengan karakternya masing-masing. Iya.
laki-laki sukanya mobil-mobilan ya dibelikan mobil-mobilan ya. Sukanya peralatan tukang, mainannya itu gitu kan ya. Iya. Sebenarnya sejalan juga sih Pak dengan ini apa yang tadi kita bilang, seorang ibu itu mengenal karakter setiap anaknya seperti apa. Dari pemetaan itu kita bisa mengenal anak-anak kita itu seperti apa. Ini sebenarnya suatu teori yang baru atau bukan sebenarnya? Enggak, Pak. Bukan teori baru. Bukan teori yang baru. Itu sudah lama. Itu dari apa? Filosofi Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. Berarti sudah lama sebenarnya ya? Sudah lama. Ya. Sudah ada sejak dulu, Pak. Hanya mungkin ya kita laksanakan. Tapi itu tadi seperti Miss Ida sampaikan, belum tahu step-stepnya. Mungkin masih terbolak-balik antara yang ini dengan yang ini. Tapi sebenarnya kita sudah seorang guru tuh pasti tahu kebutuhan belajar siswanya. Karena kalau misalnya ini teori yang sudah ada, berarti memang hakikat pendidiknya harusnya seperti itu. Itu seyogianya ya. Iya, harusnya seperti itu. Bukan, ini kan bukan teori yang baru ditemukan. Bukan. Tapi sudah ada. Bahkan yang menemukan Ki Hajar Dewantara udah lama ya. Iya, jadi itu Pak, di guru penggerak inilah, di mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya tahu. Kalau yang selama ini saya tahu guru Ki Hajar Dewantara itu ya Bapak pendidikan Tuturi Handayani, hanya seperti itu. Ternyata filosofi pendidikan yang beliau rancang itu benar-benar luar biasa. Nah, di guru penggerak inilah saya diajarkan, tahulah lebih banyak tentang filosofi beliau. Saya pernah baca juga tentang, bukan buku yang ditulis Ki Hajar Dewantara sih, tapi buku yang memuat Ki Hajar Dewantara dalam atau peringatan apa gitu ya. Itu dikatakan bahwa di situ orang belajar itu memang harus dalam situasi yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Itu apakah juga disebut atau diajarkan di guru penggerak? Iya, disebutkan. Pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning. Jadi kalau kita sekarang merdeka belajar ya, sering disebut oleh Mas Menteri. Itu karena belajar itu harus dalam situasi yang merdeka. Kalau merdeka tentu menyenangkan ya. Menyenangkan. Okay. Jadi tentang belajar berdiferensiasi itu saya juga membaca di buku itu. Bukunya Ki Hajar Dewantara itu. Jadi seorang guru itu berlaku seperti seorang tukang taman. Petani. Seorang petani. Iya. Dibedakan dengan tukang batu bata. Iya, betul. Tukang batu bata itu kan punya cetakan. Jadi kalau sesuatu yang di luar cetakannya dibuang. Iya. Jadi seorang petani, seorang tukang taman, dia akan merawat tanamannya sesuai dengan karakter tanamannya. Jadi filosofinya di situ. Iya. Okay. Dan itu yang kita itu yang kita lakukan. Bagaimana efeknya ke siswa setelah kemudian ikut pelatihan guru penggerak, terus kemudian dinyatakan lulus atau setelah tahu itu? Nah, bagaimana efeknya itu dalam pembelajaran? Kalau pengalaman saya sih, yang untuk beberapa anak yang dulunya anak itu diam-diam kita tidak tahu dia paham atau tidak gitu. Tapi setelah diterapkan pembelajaran seperti itu, pembelajaran berdiferensiasi itu, dia merasa ketika dia tidak paham, dia berani mengungkapkannya. Ketika dia paham pelajaran itu, dia mengekspresikannya gitu. Jadi di situ terlihat bahwasanya anak-anak itu, itu loh yang saya butuhkan gitu. Jadi dia merasa terpenuhi kebutuhannya. Tapi dia tadi yang disebut anak-anak jadi berani. Iya. Untuk mengungkapkan itu ya, berekspresi. Iya. Itu apakah karena tadi efek kan berdiferensiasi deh. Jadi anak yang suka seni mungkin dikasih tag yang seni, jadi difasilitasi dieksplor. Terus kalau kita dulu kan pelajaran lalu kemudian ada penugasan gitu ya. Nah, penugasannya itu apakah juga berbeda kalau dengan sistem di guru penggerak itu? Bisa berbeda ya Bu Yulia, di produknya bisa kita melakukan diferensiasi produk namanya. Jadi pembelajarannya tadi berdiferensiasi, terus nanti produk itu artinya siswa dikasih pekerjaan lalu mereka harus mengumpulkan sesuatu gitu. Misalnya nggak seperti selalu ini. Ya, Pak. Nggak selalu gitu. Misalnya kita ada tagihan tugas misalnya, yang siswa yang sukanya itu, yang gaya belajarnya itu misalnya audio, dia bisa menyimpulkan, misalnya kita minta presentasinya, dia bisa mempresentasikannya dalam bentuk rekaman suara misalnya.
Kemudian yang suka berekspresi, yang suka visual gitu, dia bisa membuat video, tampilan-tampilan video seperti itu, atau infografis yang seperti itu. Jadi produknya itu lebih ke cara dia menyampaikan apa yang sudah dia dapat, apa yang sudah dia pelajari, seperti itu. Oke. Apa hal ini juga yang sekarang dengan kurikulum Merdeka itu apakah itu gitu apa ya penerapannya? Pendidikan guru penggerak ini salah satu upaya pemerintah juga untuk mendukung sekolah penggerak. Jadi guru-guru penggerak ini nantinya yang akan mungkin akan membantu dalam komunitasnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan nanti dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya pembelajaran berdiferensiasi ini nanti akan sangat familiar kita laksanakan jika kita menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, jadi ada guru penggerak, ada kurikulum Merdeka, ada sekolah penggerak. Apa hubungan masing-masing dari istilah-istilah itu? Sama-sama episode Merdeka Belajar. Sama-sama semua program menteri baru. Sama program menteri baru. Tapi menteri baru sebenarnya sih Pak, kalau menurut saya ya mungkin ada statement ganti menteri ganti kurikulum. Kalau menurut saya mungkin saya belum banyak belajar tentang kurikulum Merdeka, tapi saya melihat ada banyak hal yang bagus dalam kurikulum Merdeka itu untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia khususnya. Memang sih setelah ikut guru penggerak ini ya Pak, saya tuh sering terkejut dengan siswa saya. Sebelum ini saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa. Saya pandang siswa saya itu pokoknya kamu harus bisa ini. Kalau kamu nggak bisa ya berarti kamu remedial gitu. Nah tapi ketika saya mengubah mindset saya tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid, mereka tuh sering kasih kejutan ke saya. Selalu di atas ekspektasi saya. Saya hanya berharap segini, rupanya yang mereka berikan tuh jauh di atas ekspektasi saya. Ternyata apa yang kita lakukan memfasilitasi apa yang mereka butuhkan, ternyata mampu mengeksplor kemampuan yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki keluar semua. Ya, kalau kita kembali ke filosofi tadi seorang petani. Itu ya. Jika seorang petani mengharapkan bahwa jagung itu senikmat singkong, tentu tidak bisa. Jadi, tentu diharapkan sesuai dengan potensinya. Dan saya dulu menarik salah satu dosen di psikologi kognitif itu menceritakan bahwa dalam buku teori kognitif yang tebal itu tidak ditemukan kata bodoh katanya. Berarti memang bodoh itu tidak ada. Tidak ada. Ya kecuali memang kita menuntut orang di luar yang dia mampu gitu, di luar ke potensi dia. Nggak mungkin dong kita paksa anak yang misalnya memang arah dia ke seni, kita paksa dia untuk matematika pandai misalnya. matematika. Jadi ketika dia nggak pandai matematika, memang bodoh kamu, nggak bisa. Dia merasa bodoh jadinya kan? Akhirnya dia merasa tertinggal. Padahal ketika dia diarahkan ke bakatnya, ke seni, rupanya dia menonjol di sana. Luar biasa. Saya mengatakan menilai kepandaian ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Dia. Jadi hal ini yang kemudian ditekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bu Julia ceritakan bahwa terkejut dengan apa yang dibuat murid itu. Ada lagi yang menurut Ibu berkesan setelah ini diterapkan gitu. Sekarang saya tuh jauh lebih dekat dengan murid. Lebih dekat. Lebih dekat Pak. Jadi karena sekarang kan sudah komunikasi itu kan sudah bukan hanya secara langsung ya, sudah tidak langsung secara WA gitu. Awalnya dulu saya kalau dapat WA dari murid itu malam-malam gitu kan, aduh, apa malam-malam lagi WA sih ya, gitu. Udah waktunya istirahat. Cuman karena saya tahu nih murid ini mungkin dia punya ada suatu problem, misalnya dia di rumah kurang pendampingan belajar, akhirnya di sekolah tentu kita nggak mungkin dong sama ratakan dia dengan temannya yang lain. Jadi diferensiasi itu bukan hanya soal kemampuan belajar, tapi juga kondisi psikologis. Kesiapan belajar dia Pak. Jadi itu yang memang harus dilakukan oleh semua guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Kesiapan belajar siswa itu harus dipetakan. Jadi apa tadi kita bicara asesmen tadi? Apakah setiap mau mengajar juga ada asesmennya? Tergantung Pak.
Asesmen itu nggak mesti dengan cara dengan Ah, cara soal kognitif, gitu ya. ya nggak Kita perlu, nggak mesti dengan semua soal. Bisa observasi. juga kita melakukan observasi, bisa dengan diskusi dengan si siswa itu sendiri, atau dengan Guru sebelumnya pun guru bisa. yang sebelumnya, Nah, atau ada dengan pengalaman-pengalaman guru lain yang sebelumnya. mengampu pelajaran Pelajaran. lain gitu. Kita bisa berbagi pengalaman untuk mengenal karakter si anak ini. Dulu waktu belajar tentang feminisme itu dosen sering mengatakan bagaimana perasaanmu kali ini gitu kan. Ya, Iya, iya. Bagaimana perasaanmu. itu. Nah, itu juga salah satu dari guru penggerak ya Pak. Saya selalu melakukan refleksi hasil pembelajaran yang sebelumnya hampir tidak Kalau saya ingat lakukan. saja ya. Iya, kalau ingat saja. Jadi setelah ini setiap akhir pembelajaran tuh saya justru pengen cepat-cepat tahu kayak mana perasaan kamu belajar hari ini gitu. Pengen cepat-cepat kayak mana Iya. sih anak itu setelah belajar Dan hari ini. Guru siswa boleh mengungkapkan sesuai dengan yang mereka rasakan Iya. ya. Boleh, iya. Karena situasi merdeka tadi. Iya. Guru nggak boleh siswa nggak boleh takut dengan gurunya gitu. Iya. Kalau takut kehabisan waktu kan Pak, Iya. namanya kita mengajar itu kan contoh hanya 2 jam pelajaran, Iya. 2 kali 30 menit. Kita bisa buat instrumen untuk refleksi. Contohnya kalau saya sih kadang lisan, kadang pakai apa namanya aplikasi. Nah, ada saya sediakan papan gambar muka senyum ketawa, muka Mereka pilih. muka menangis sama muka marah. Mereka tinggal tunjuk pakai apa? Pakai tangan atau pakai pena supaya nggak tetap protokol kesehatan ya Pak ya. Gimana perasaan kamu hari ini nak? Tunjuk aja. Nah kadang-kadang saya mendapati anak yang marah. Marah. Jadi setelah selesai belajar saya dekati. Kenapa kamu marah? Iya Bu, tadi pagi aku kena marah mama Bu. Jadi sebel Bu. Oh, ternyata bukan pembelajarannya yang membuat dia marah, Situasinya. tapi latar belakang dia datang ke sekolah sebelum belajar. Nah tapi di situ jadi PR juga bagi saya. Bagaimana saya sebagai guru harus mampu menetralisir perasaan anak. Jadi ketika pembelajaran dia dalam keadaan sedih atau marah, minimal saya harus bisa menetralisir perasaan itu supaya dia lupakan sejenak dulu kesedihannya, atau justru di situ dia berani mengungkapkan kayak tadi kan, iya Bu, saya kena marah mama tadi. Akhirnya jadi ngobrol gitu. Tapi kalau kita bicara kurikulum merdeka tadi guru penggerak, apa sih yang sebenarnya menjadi tekanan dalam pendidikan itu sendiri? Apakah kemudian kan orang sering membedakan ya antara materi dengan kemudian pendidikan, artinya perubahan karakter gitu ya. Nah itu bagaimana kalau yang dipelajari di guru penggerak? Itu tadi ya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Iya. Pancasila Mewujudkan profil pelajar Pancasila Pak. Tujuan akhirnya bahwa Tujuan siswa akhirnya. punya karakter, dan sebagai kita warga negara Indonesia ya sesuai dengan Pancasila itu ya. Profil pelajar Pancasila. Ya tentu profil pelajar Pancasila kalau diuraikan tersendiri akan panjang gitu Pak, ya. iya. Panjang. Tapi tentu ya seperti kemudian toleransi gitu ya, toleransi, kemudian integritas, berkebinekaan menghargai, global, iya, bertakwa. religiusitas itu yang kemudian menjadi tekanan itu ya. Tapi setelah menerapkan ini, ada nggak yang kemudian dari siswa kemudian ternyata setelah menerapkan ini jadi merasa sungguh-sungguh atau merasa ini tahu menjadi guru itu seperti ini? Apakah ada perasaan kayak gitu? Dari siswanya atau dari guru? Dari gurunya. Oh, menjadi guru Oke. itu menyenangkan ternyata gitu. setelah itu ke ini. Oh iya. Gitu. Kalau kita tadi sebenarnya kalau kemudian kita bicara ganti kurikulum, ganti menteri itu lebih ke kebijakan politik ya. Kita kan nggak ikut itu gitu ya. Tapi bagi saya kalau kemudian kita sudah tahu dengan filosofinya, kan kita nggak pernah mengganti bapak pendidikan kan? Enggak. Iya, Dari awal tetap pendidikan belajar tetap sama. Dewantara. Artinya filosofi pendidikan itu tetap sama. tetap. Sama dari dulu sampai sekarang gitu ya. Filosofi pendidikan tetap sama. Jadi saya nggak ngerti kalau saya nggak paham administrasi pendidikan ya tentang di sekolah. Tapi bagi saya misalnya suatu saat ya kita nggak ngerti, misalnya kurikulumnya berubah. Tapi bagi saya filosofi seorang guru yang menjadi seperti petani itu tidak berubah sampai kapanpun. Gitu. Yeah. Administrasinya bisa saja berubah laporannya, tetapi sebagai seorang guru yang mendidik sesuai dengan karakter siswa, yang menciptakan pembelajaran yang merdeka itu nggak pernah berubah. Okay. Ada hal lain yang ingin disampaikan terkait guru penggerak itu dan juga terkait dengan kurikulum merdeka itu, ada yang ingin disampaikan lagi?
Ada satu lagi yang sebenarnya banyak sih, tapi ini mungkin dulu pernah juga kita lakukan kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar itu kita rancang bersama siswa. Kalau Bersama selama ini, siswa. ya selama Apa, ini kan, kontrak pembelajaran iya, atau apa? kalau kontrak selama ini kan pembelajaran. gurunya Memberi. kalian begini. Kalau di guru penggerak itu kita belajar bahwasanya kesepakatan belajar itu kita susun bersama. Sama susun filosofinya ke bahwa situasi belajar harus dibuat dalam situasi yang bebas, Iya. situasi merdeka. Iya. Jadi anak-anak boleh mengungkapkan apa sih yang kesepakatannya ada. Iya. Gitu ya. Karena kesepakatan itu berasal dari mereka, tentu mereka punya tanggung jawab moral untuk melakukannya. Karena itu berasal dari dia, Iya, oke. bukan dari gurunya. Mungkin kalau selama ini kesepakatan itu berasal dari gurunya, dia akan merasa terbebani. Aku nggak mau seperti itu. Tapi ketika itu berasal dari dia, dia akan tanggung jawab otomatis sih. Tanggung jawab moralnya akan ada untuk melakukan sesuai dengan kesepakatan itu. Oke. Sama juga dengan refleksi ya Pak. Refleksi itu sangat luar biasa berdampak baik pada siswa maupun pada guru, terutama pada guru ya. Dari hasil refleksi hasil belajar itulah guru bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah diberikan. Jadi dari kelas yang ini kita mengajar, nggak bisa kita samakan dengan kelas yang lainnya karena karakter setiap anak dalam kelas itu kan berbeda-beda. Jadi bisa jadi kalau ngajar apa itu RPP ya? RPP iya. Bisa beda gitu ya. Seharusnya iya Pak, nggak bisa kita samakan antara gitu. kelas, apalagi kayak kita mengajar kelas paralel. paralel. Ya, kalau guru kelas mungkin kan dia di satu Di situ. kelas, Karakternya sama karakternya anaknya. itu juga anak yang ditemukannya. Tapi kalau yang beragam kelasnya nggak bisa kita buat satu untuk semua Iya, gitu. karena tadi diferensiasi itu. Diferensiasi. Terus bagi teman-teman yang ada keinginan nih untuk Jadi guru penggerak. guru penggerak, ya jadi guru penggerak. Jadi guru penggerak itu nggak sulit kok. Mungkin serem kedengarannya, pendidikannya 9 bulan, ada tugas yang banyak. Tapi enggak. Sebagai guru kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yuk kita bergerak. Nggak bisa kita bergerak di daerah yang di luar jangkauan kita. Kita bergerak di daerah kita sendiri, di kelas kita sendiri, di sekolah kita sendiri. Ya bisa kita lakukan gitu. Masih ada satu angkatan lagi ya, angkatan 8. Oh, sekarang Angkatan 8. terakhir. Oh, apakah Angkatan 7 sudah berakhir. Kemudian nanti akan ada angkatan yang terakhir itu angkatan 8. Itu kesempatan terakhir untuk jadi guru penggerak. Yang untuk mengikuti pendidikan guru penggeraknya ya Pak. Kalau untuk Pekanbaru sendiri angkatan 7 Iya. terakhir ya. Terakhir. 7 angkatan 8 nggak ada lagi. Tapi sekalipun tidak latihan, tidak menjadi guru penggerak, tentu filosofi pendidikan apa yang diajarkan itu bisa ditularkan ke guru-guru yang lain. Iya, Iya, karena benar, pada bisa. dasarnya semua guru ya guru Semua penggerak, guru penggerak, Pak. ya. Iya. Walaupun bukan guru penggerak, dia memiliki tanggung jawab yang sama. Iya, sama. Iya. Gitu ya. Oke, di spesial Hari Kartini ini, Ibu berdua sebagai pendidik, sebagai seorang wanita hebat yang saya sebut itu, ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan kepada teman-teman guru atau kepada ibu-ibu yang di rumah atau kepada siapapun yang kita sama-sama berjuang untuk mengisi kemerdekaan kita dengan cara kita gitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Kalau saya sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, kita tidak bisa berhenti belajar. Kita harus terus belajar. Kita tidak akan pernah sampai di tahap saya sudah pintar. Jadi kita harus tetap mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, Kalau saya, teman-teman, di tangan kita sekarang ada calon presiden, calon menteri, calon dokter, calon pemimpin bangsa. Kita terus semangat. Kita beri mereka pupuk yang baik, kemudian kita beri mereka perawatan yang baik, kita berikan yang terbaik buat anak-anak murid kita. Semangat. Oke, terima kasih untuk dua ibu berdua. Saya tadi juga ingin mengungkapkan kesan saya dengan buku ini yang tadi saya memberi pengantar saya tentang itu. Saya kembali tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno kita, itu kan? Dia begitu terinspirasi, dikatakan, iya mbok saya, dari dia saya banyak mendapat pelajaran. Kalau kita bilang pelajaran, maka sebenarnya yang memberi pelajaran tidak hanya seorang guru. Kita seorang guru memang dituntut lebih. Tapi semua dari kita, baik kita hari ini Hari Kartini, tapi semua dari kita, ibu-ibu atau siapapun,
punya peluang untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Dan seringkali kalau kita bicara tentang guru, itu seringkali yang dikutip itu ketika terjadinya jatuhnya bom di Hiroshima itu. Seringkali kemudian kita mengutip cerita bahwa Kaisar Jepang lalu bertanya berapa jumlah guru, gitu ya. Karena memang dari banyak sejarah, misalnya ketika banyak kerajaan itu hancur dan tapi kemudian jumlah pengajarnya itu masih ada, kerajaan itu bisa bangkit lagi. Tapi saat kemudian seorang guru ini perannya hilang, institusinya hilang, maka satu kerajaan itu memang akan kemudian hancur. Ya. Kita tahu guru memiliki banyak peluang, guru memiliki banyak peran, banyak inspirasi, dan kita berharap semua guru bisa memberi pengajaran yang baik bagi siswa-siswanya, dan kita semua yang tidak guru tetap juga bisa memberi pengajaran. Seperti Mbok Sarina dalam cerita Soekarno. Dia seorang pengasuhnya, namun dia bisa memberikan pelajaran yang berarti bagi seorang proklamator kita. Sekian, terima kasih. Kita ucapkan selamat Hari Kartini untuk kita semua, untuk para wanita hebat di Indonesia. Selamat Hari Kartini.